kamu. Itu semua karena ku sayang. Aku cemburu berlebihan. Itu ku takut kehilangan. Dirimu bilang tak berguna semua yang ku lakukan untukmu. Dirimu bilang tak berguna semua yang ku lakukan untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Sahabat Nusantara, pada malam hari ini Majelis Seni dan Tradisi Cirebon kembali berada di Bangsal Nyirebon. Bangsal Nyirebon ini berada di Kantor Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon. Jadi ruang ini bisa dipergunakan untuk berbagai kegiatan, terutama pada hal yang terkait dengan apresiasi seni, tradisi, informasi, dan teknologi. Pokoknya komplit lah, kecuali jualan gorengan kayaknya nggak boleh di sini. Nah, pada malam hari ini Majelis Seni dan Tradisi Cirebon akan membahas tentang relawan, teknologi, informasi, dan komunikasi. Telah hadir beberapa pakar, namun sebelum kita bahas apa itu relawan, teknologi, informasi, dan komunikasi, telah hadir di panggung apresiasi seni dan teknologi Mesti Cirebon. Grup bernama grup apa nih, Mbak? For My Ex. For My Ex. Nah, semoga saya nggak salah. Kita beli plus dulu buat teman-teman For My Ex. Tadi barusan perform. Tadi bawain lagu apa nih? Tak Ingin Kau Pergi. Tak Ingin Kau Pergi. Kenapa bikin lagunya Tak Ingin Kau Pergi? Siapa yang nyiptain? Yang nyiptainnya teman saya, Reza Siapa? Farhansyah. Mas Reza. Ya, Mas Reza, kenapa Tak Ingin Kau Pergi? Aku deket yang gondrong aja lah. Kenapa lah bikin lagunya gitu tuh? karena termotivasi dari masa lalu yang nggak enak sama mantan. Oh, pernah punya pacar berarti? Pernah, Sekolah, masih sekolah? udah kuliah. Kuliah. Nah, lagi pacaran usia berapa itu? 20 tahun kemarin. Oh, tahun kemarin? Tahun kemarin. Itu cinta pertama? Sebetulnya bukan cinta pertama, tapi pertama kalinya cinta sama orang tapi disakitin. Oh gitu. Sebelumnya sudah punya pacar? Sebelumnya udah, tapi saya nyakitin gitu. Usia berapa itu punya pacar? Tek. Masih muda ya, umur 10 Masih. tahun udah punya pacar belum? Wih, 6 6 tahun? 16 lah. Oh 16, kira 6 tahun. Ini pacarnya bukan? Ini? Doain aja ya. Doain. Siapa namanya dia tuh? Riza. Ini? Riza. Rija. Yang ini yang gondrong? Rijal. Yang Mas Rijal masih sekolah? Masih. Masih sekolah. Yang ini? Ini udah kuliah. Udah kuliah. Baik. Kenapa bikin lagu itu tuh? Tadi apa, tak pergi apa? Tak Ingin Kau Pergi. Tak Ingin Kau Pergi. Jadi kisahnya saya disakitin sama cewek yang udah pacaran sama saya selama 4 tahun. Tuh dengerin ceweknya nih, barangkali nonton ya. Selama 4 tahun Bener atau enggak, jangan-jangan hoak ini. pacaran. 4 tahun. Terus Ternyata saya diselingkuhin dari awal pacaran. diselingkuhin tuh artinya si doi pacaran lagi. Saya nggak tahu itu konteksnya selingkuh atau enggak ya. Soal tapi jalan sama cowok lain gitu. Jalan bareng, Ya, bergandengan tangan. bergandengan tangan Terus di bawah. chatannya ketahuan. Ya, chat dan jalan bareng. Waduh, untung nggak gondrong ya. Kalau gondrong HP-nya banting yang gitu. Terus bikin lagu akhirnya. Akhirnya bikin lagu. Terus Ya, sakitnya di mana ini sakit? Saya nunggu sakitnya itu diapain? jadi gini, saya pacaran 4 tahun. Ya. Saya diputusin lewat WhatsApp bangun tidur. Bangun tidur buka WhatsApp. Buka WhatsApp katanya kita sendiri-sendiri aja lah. Ya. Kamu egois, saya capek sama kamu gitu. Oh. Maksud saya 4 tahun masa baru tahu saya egois gitu kan. Oh iya. Mana sih ceweknya itu masa 4 tahun baru tahu egois ya kan? Terus setelah itu, setelah beberapa hari setelah putus, saya mendengar kabar dari sahabatnya bahwa
ternyata dari awal pacaran tuh dia sudah selingkuhin saya gitu dengan banyak cowok. Dan itu sangat menyakitkan. Biasa aja sih tapi ya sakit. Gimana biasa aja? Ya, sakit banget. Jadi Sakit. lain kali nggak gitu ya? Kamu nggak akan nyakitin dengan cara begitu? Insya Allah. Insya Allah. Ini calon. Insya Allah. Nah, menurut dia egois nggak? Menurut lo dia egois nggak? Coba kasih mic-nya gantian lah. Ya ngomong cowok nggak? Coba menurut kamu dia egois nggak? Sebenarnya orangnya baik. Baik, asik. Tapi itu dengerin Terus? Tapi ya gitu, dia tuh tipikal orang yang nggak mau ngalah gitu. Ya. Jadi dari teknologi itu ya dia putus ya. Iya. Nanti seperti apa pengaruh teknologi terhadap perkembangan musik itu nanti kita akan bahas. Ternyata dia putusnya itu diputuskan melalui teknologi, tidak berhadapan langsung ya. Baik. Siapa yang bisa nerangin For My Ex? Kenapa? For My Ex itu berarti kan ini ceritanya tentang mantan kan, gitu. Jadi lagu-lagunya itu dibuat karena sakit hati, jadi akhirnya buat lagu dan bikin nama bandnya jadi For My Ex, jadi untuk mantan gitu. Jadi seterusnya bikin lagu kalau sakit hati. Iya, kalau sakit hati bikin lagu, tapi kalau senang karena mantan ya bikin lagu juga kayaknya ya. Ya udah, sakitin lagi aja biar dia bikin lagu. Tolak aja cinta. Baik sahabat Nusantara, saya akan bergabung bersama relawan teknologi informasi dan komunikasi, sudah kumpul lagi pada ngopi. Namun sebelum itu, sahabat Nusantara, alangkah lebih eloknya yang hadir di sini maupun yang di luar sana subscribe, like dan komen. Saya menuju ke sana. Saya dulu ya. Jangan kemana-mana nunggu ini. Ini sahabat Nusantara telah hadir di Majelis Seni dan Tradisi atau di Bangsal Nyirebon ini. Beberapa pakar ini, saya nyebutnya pakar aja lah. Pakar ini ada yang masih tertutup mukanya, tapi kita pastikan aman ya. Aman Pak Kadis. Nah ini di sebelah saya ini ada Pak Kani. Pak Kani adalah salah satu pengurus dari Forkoci Kota Cirebon ya. Forkoci itu Forum Kerukunan Komunitas Cirebon. Nah, jadi Cirebon ini punya forum kerukunan. Jadi kalau komunitasnya nggak rukun, yang disalahin ini nih, Mas Kani nih, karena menciptakan kerukunan antar komunitas di Kota Cirebon, gitu ya, Mas Kani. Di sebelah Mas Kani ini, saya manggilnya Mas juga, Mas Ma'ruf Nuryasa. Beliau adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon. Ini Pak Ma'ruf Nuryasa ini yang menggagas beradanya Bangsal Nyirebon. Jadi bisa sahabat Nusantara bisa hadir ke Cirebon, mesti belum secara fisik belum bisa hadir. Jadi mudah-mudahan nanti pandemi selesai, tapi dipastikan sedikit lagi selesai ya. Kalau di Cirebon sudah mulai banyak kerumunan di sana sini. Jadi nanti yang kalau sudah selesai, yang belum berkunjung di Kota Cirebon bisa berkunjung. Jangan lupa kalau berkunjung di Cirebon ada Bangsal Nyirebon. Masuk gratis, keluar gratis. Ya, Pak Ma'ruf ya. Tidak dipungut biaya. Yang penting nanti di sana ada warung kopi, ngopi ya bayar lah. Ngopi siapa? Di sebelah Pak Ma'ruf ini ada Mas Muhammad Arifin. Mas Muhammad Arifin ini adalah ketua relawan TIK. Nanti relawan TIK itu apa nanti Mas Arifin yang akan membahas, karena memang tema pada malam hari ini adalah relawan TIK. Jadi sengaja dibedakan, dia harus pakai sarung karena harus selesai sholat taraweh kelihatannya. Di sebelah Mas Arifin ini ada Mas Dani Mardani, saya manggilnya Mas. Malam ini kelihatan lebih muda. Waalaikumsalam. Dia biasa nongkrong di Pasti, panggung apresiasi seni tradisi Cirebon. Jadi sahabat Nusantara yang aktif menonton channel Mesti pasti hafal dengan Mas Dani Mardani gitu. Sebentar lagi punya kafe DKV. Dedi dan Dani. Wah, engkau jadi anu lah, jadi salah paham mana Dedi dan gitu, ada salah paham. Baik sahabat Nusantara, kita langsung saja ke Mas Muhammad Arifin. Mas Muhammad Arifin boleh pegang mikrofon, santai saja kita. Mas Arifin, apa itu relawan TIK itu apa? Ini pakai saya. Ini. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih kesempatannya kepada teman-teman Majelis Seni dan Tradisi Cirebon atas kesempatan istimewa ini kita bisa silaturahmi. Salam saya untuk teman-teman Forkoci, Mas Dani, teman-teman dari anggota dewan, dan ini bapak saya, bapak teman-teman relawan TIK ya, Pak Ma'ruf. Oh, ada di dinas berarti ya? Ada. Oke, terus? Relawan TIK sesuai dengan namanya ya. Jadi kalau Mas Dedi dan semua teman-teman itu TIK dulu. TIK itu apa? TIK itu Teknologi Informasi dan Komunikasi. Oke. Ya, jadi gini aja. TIK. Pernah dengar nggak relawan-relawan volunteering untuk bencana alam? Pernah dengar banyak ya? Pernah. PMI. Ya. Atau apalah gitu. Ya. Nah, bagi kami orang-orang yang tergabung di relawan TIK menganggap hadirnya teknologi di masyarakat itu bencana juga gitu. Karena tidak didampingi dengan literasinya. Oh gitu. Jadi kami hadir untuk meminimalisir kesenjangan literasi digital di masyarakat. Oke. Kan cangkupannya luas tuh kalau literasi digital kan. Termasuk ya acara hari ini juga termasuk bagian daripada literasi digital. Oke. Gitu singkatnya. Berapa relawan itu, Mas? Kita di Kota Cirebon dibentuk tahun 2017 Mei. Waktu itu sejalan dengan penetapan Kota Cirebon sebagai kota yang terpilih menjadi Smart City, Pak ya. Apa Jadi, itu Smart City itu, Mas? Smart City itu program dari pemerintah pusat. Oh, nanti Pak Ma'ruf supaya ya itu nanti wilayahnya Pak Ma'ruf sebetulnya. Jadi dari Kementerian Kominfo, dari pemerintah pusat yang memilih menseleksi kota-kota di Indonesia agar masuk program Smart City ini wajib memfasilitasi, membentuk dan memberi ruang kepada masyarakat melalui relawan TIK gitu. Dari situ akhirnya Pak Kadis Dekis bikin, ayo relawan TIK bikin gitu. Dari 2017 berarti dibikin. 2017. Sekarang anggota ada sekitar 80. Syarat menjadi relawan TIK? Nggak ada, yang penting mau. Mau. Dia nggak punya kemampuan teknologi, nggak komunikasi, nggak harus. Tapi jadi diajarin nanti. Jadi yang penting dia punya minat, kemauan di teknologi. Karena sebetulnya relawan TIK itu semacam rumah belajar bersama untuk meningkatkan teknologi lagi bagi pribadi-pribadinya gitu. Oke. Ada fungsi itu juga gitu. Ini kan relawan, Mas. Ya. Nggak ada honor kan? 1 juta. Satu. Sabar, jujur, tawakal. Oh iya. Honornya 1 juta. Sabar, jujur, tawakal. Tawakal. Sudah menikah Mas Arifin? Sudah. Istrinya nggak keberatan dibayar 1 juta? Enggak. Nggak udah. Terima kasih Bu. Orang kali keberatan. Ada yang ngantri nih. Pak Ma'ruf, kenapa sih di Cirebon harus ada relawan TIK? Iya, yang jelas kami ya sejak 2017 itu kan terbentuk satu dinas tersendiri, namanya Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik. Dan kalau kita lihat dari sumber daya manusia di kita sendiri masih kurang. Oh, kurang tuh kurang kemampuannya atau kurang? Kurang dari sisi kuantitas ya. Kuantitas. Iya. Okay. Dengan mengampu 3 urusan, urusan komunikasi informatika, urusan statistik dan urusan persandian. Kami merasa butuh bantuan berbagai pihak. Makanya salah satunya kegiatan-kegiatan kita berkolaborasi dibantu oleh teman-teman dari relawan TIK. Ada yang tua Pak, relawan TIK ini Pak? Oh ada. Ada ya. Segala usia. Artinya kayak saya yang gondrong ini boleh bergabung? Boleh. Syaratnya apa itu Pak? Segala usia, segala latar belakang. Syaratnya cuma 1 juta tadi ya? 1 juta. Syaratnya iya, setia. 1 juta. Apa tadi 1 juta tuh? Sabar, jujur, tawakal. Dong, berarti 1 juta. 1 juta. Oh iya, bukan 1 juta. 1 juta. 1 juta. Baik. Terus target dari kegiatan relawan TIK ini apa Pak? Iya, kami selalu berkolaborasi. Pada intinya adalah bagaimana meliterasi masyarakat, ya, khususnya di bidang TIK. Ya, jadi melalui program-program misalnya apakah itu sosialisasi, apakah itu BIMTEK, apakah itu melalui bahkan ada program-program kita yang sifatnya dikemas melalui permainan. Oh, permainan. Iya, melalui permainan. Game ya. Oleh teman-teman RTIK ini. Nah, untuk masyarakat Pak, apa manfaat dari masyarakat Cirebon dengan adanya? Oh iya, yang jelas ini bisa jadi salah satu program kegiatan bagaimana mengedukasi ya masyarakat khususnya di bidang TIK. Misalnya bagaimana secara bijak kita memanfaatkan internet, media sosial. Nah, kami dibantu oleh teman-teman relawan TIK.
Oh, jadi ketika mengedukasi misalnya masyarakat. saya sebagai orang tua nih punya problem dengan internet, ya kan? Agak susah sekarang kelihatannya, bukan saya saja, orang-orang tua yang lain juga anak-anak lepas dari HP-nya itu ada pendampingan khusus. Iya, ada program. Bagaimana kita ada program namanya Incakap. Apa itu, Pak? Incakap itu penggunaan internet secara cerdas, kreatif, produktif. Wah, singkatan Iya, terus ya. Singkatan terus. Singkatannya akhir terus. Jadi internet itu kan seperti dua sisi mata pisau ya. ya, Iya, ada baiknya, ada buruknya tentu ya. ya. Pak tadi disinggung tentang smart city. Smart city itu apa, Pak? Jangan-jangan mall nanti. Smart city. Transmart ya. Ya. Transmart ya kalau itu Saya Transmart. tidak akan menjelaskan terkait dengan teori ya, teori Ya, tentang smart teori. city banyak, Ya. tapi pada intinya smart city itu bagaimana mengelola sumber daya kota. Ada 4 kata kunci: secara efektif, efisien, terintegrasi, berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Baik. Saya ke Mas Kani. Mas Kani, sampean sebagai apa? Salah satu pengurus Forkoci ya, Forum Kerukunan Komunitas Cirebon. Apa yang sampean lihat dengan relawan Ertik? Ini bagian dari forum sampean bukan, Ertik nih? Coba pakai mikrofon, Mas. Saya pikir sih bermanfaat ya. Terutama kan kami juga kan bergerak di bidang sosial media kan, ada hubungannya dengan Ertik juga kan. Mungkin kami juga akan lebih belajar lagi ke Ertik lah, bagaimana cara mengelola sebuah grup, bagaimana mengelola sebuah agenda gitu kan. Ertik kan berpengalaman gitu, paling ke depan gitu. Di Forkoci ini kan kerukunan gitu. Ada berapa komunitas yang tergabung dalam Forkoci? Karena forum kerukunan komunitas. Jadi berapa komunitas nih? Selama ini sih ada beberapa ya, termasuk kayak di Pemaci, Masuk Pamaci masuk. masuk juga kan, termasuk ke yang lain juga gitu. Kira-kira ada berapa, Mas, yang lain itu? Untuk jelasnya kan kami juga belum Ada ini ya, 30 komunitas? kurang lebih lah. Kurang lebih ya, 30. Nah ini sampai dibikin forum kerukunan komunitas ini, emang beberapa komunitas ini saling ada apa berantem atau sehingga harus ada forum kerukunannya kan? Kenapa itu? Sebenarnya sih saya sekedar mewakili aja, lebih detailnya kan bukan kapasitas saya sebenarnya. Ya kan, tapi kan sebagai pengurus. Sebagai pengurus kan tahu dong. Kenapa itu harus berdiri Forkoci? Jadi kita niatannya sih apa ya? Jadi kita sebagai rumahnya komunitas lah. Jadi samalah kayak di sini gitu. Tempatnya berkumpul, tempatnya berdiskusi gitu. Semua komunitas silaturahmi lah gitu kan. Ya, lebih ke silaturahmi, lebih arahnya ke sana. Saling apa membuka jaringan ya. Betul. Baik, Mas Dani. Ini Mas Dani ini anggota DPRD. Anggota DPRD kalau pagi, kalau malam ya anggota mestilah kan gitu. Mas, ini lihat apa yang dilakukan oleh teman-teman sejuta ini atau Erpik ini, menurut Mas Dani apa ya? Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tentu yang pertama saya melihat spirit kolaboratif yang begitu luar biasa ya, antara Dekis sebagai unsur pemerintah dan Ertik sebagai elemen masyarakat yang ternyata entah saya yang memang kurang bergaul atau memang Ertik yang perlu sosialisasi lebih meluas lagi gitu. Saya sebagai anggota DPRD dan merupakan unsur penyelenggara pemerintahan Kota Cirebon ya, yang apa namanya membidangi, salah satunya adalah berkaitan dengan informatika dan komunikasi. Sehingga hadirnya Ertik ini begitu sangat penting ya tentu. Pertama, kita belajar dari peristiwa 1 tahun terakhir ini, pemerintah Kota Cirebon ini sedang menghadapi satu problem yang begitu luar biasa. Ada problem ya? Ada problem. Apa itu? Salah satunya adalah terkait dengan masalah aplikasi SIPD misalkan. Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Ya kan, di sisi lain regulasi mengharuskan kita untuk bisa segera menyesuaikan, namun ternyata regulasi ini dan aplikasi ini juga menjadi persoalan di seluruh
penyelenggara pemerintahan, tidak hanya di Kota Cirebon, bahkan ini menjadi persoalan nasional. Ketika persoalan ini pun terkonsultasikan kepada pemerintahan pusat, lagi-lagi ternyata memang pertama instrumennya juga saya kira belum paripurna ya. Kemudian yang kedua persoalan SDM. Jadi saya kira hadirnya relawan teknologi informasi dan komunikasi ini saya kira mudah-mudahan ke depan ya bisa dioptimalkan lagi. Jadi tidak hanya saja mungkin nanti menjadi mitra kerja bagi Dekis, tapi juga SKPD-SKPD yang lain. Terlebih lagi DPRD Kota Cirebon ini kan sekarang dalam proses menginisiasi sebuah peraturan daerah tentang Smart City. Nah, yang saya kira kehadiran RTIK ya ini juga akan menjadi stakeholder yang saya kira akan memperoleh peran penting karena memang dari spirit kita ingin Cirebon satu data yang ya kan pembangunan yang terintegrasi, efektif, efisien dan berkelanjutan. Saya kira apa yang tadi disampaikan Pak Ma'ruf ini ya hadirnya teman-teman RTIK menjadi penting karena memang faktanya ya pemerintah Kota Cirebon masih belum memenuhi secara maksimal terkait dengan penyediaan sumber daya aparatur ya sumber daya dalam kaitan kepentingan penguasaan di bidang teknologi maupun komunikasi. Saya kira sih itu. Ya, saya ke Mas Arifin. Mas Arifin karena ini temanya relawan TIK gitu. Mas, ini Mas Dhani ini kan perwakilan masyarakat lah. Minimalnya ada 30.000 masyarakat yang diwakili oleh Mas Dhani. Tidak ada banyak yang kurang tahu Mas, katanya relawan TIK. Jadi apa TIK ini memang cara kerjanya itu karena ikhlas bersembunyi atau memang harus muncul? Oke, saya jawab pertama tentang secara kelembagaan relawan TIK dengan DPRD ya. Jadi sebetulnya kami sendiri dengan masyarakat saja. Oh, dengan masyarakat. Dengan masyarakat. Gini. Ya kan? Kalau dengan masyarakat kita memang jadi relawan TIK begitu lahir kalau ibarat KPK itu kasusnya sudah banyak pada saat itu. Jadi begitu kami ada, tugas kami langsung banyak. Langsung terjun ke masyarakat waktu itu soal hoax. Kemudian soal penetrasi pendidikan digital bagi pelajar SMP, SMA, SD Kota Cirebon. Kita roadshow. Setiap tahun akhirnya di tahun pertama kan kita inisiasi sendiri Pak ya. Baru tahun kedua, tahun ketiga dipatenkan oleh Dekis rutin ya. Setiap tahunnya. Kemudian karena RT Kota Cirebon punya sistem dan dukungan yang begitu bagus dari teman-teman Dekis, sehingga kita akhirnya lebih banyak condong melakukan kegiatan-kegiatan event nasional. Contohnya 2018 waktu itu RT Kota Cirebon yang baru dibentuk 1 tahun, kami langsung ditunjuk oleh Kementerian Pusat untuk menjadi tuan rumah festival TIK. Istimewa. Itu kita mengadakan 4 seminar nasional, 30 workshop yang hadir se Indonesia, relawan TIK se Indonesia, lokasi di Cirebon Kota. Di Cirebon Kota? Di Kota Cirebon, waktu itu ya. 2018? 2018. Kemudian artinya gini, kegiatan kami memang akhirnya lebih ke masyarakat, langsung ke objek lembaga pendidikan, ke pemerintahan melalui Dekis ya. Ada yang koordinasi melalui Dekis, ada yang langsung ke RTIK. Contoh, kita dapat surat undangan permohonan pelatihan atau pendampingan dari kelurahan Pak. Ternyata di kelurahan Kota Cirebon itu masih banyak yang gagap pakai komputer. Itu yang gagap itu yang di pegawai kelurahan. Pegawai kelurahannya. Oh, masyarakat di kelurahannya sih enggak kan? Ada juga. Ada juga gitu banyak. Banyak yang dia pegawai. Banyak kelurahan. Karena pada akhirnya setiap kita mendampingi selalu mereka minta lebih. Akhirnya apa? Mas kita ingin lebih dari ini dong. Ya akhirnya datang aja ke sekre kita deh. Iya. Akhirnya kita hampir setiap hari ada yang datang. Ya karena ini ilmu gimana? Pengetahuan kan selalu pengen bertambah Mas. Jadi masyarakat dari sisi kaminya relawan TIK-nya lebih condong akhirnya begini. Bagi kami itu pengetahuan yang biasa, tapi ketika kami berikan kami punya kepuasan sehingga tak terpikirkan soal eksistensi lebih dari itu gitu. Ya, mau dikenal mau enggak. Masa bodoh yang penting jalan terus. Yang penting kita terus ngasih edukasi ke masyarakat. Jadi, karena ada kepuasan tadi gitu. Popularitas enggak penting, yang penting elektabilitas. Yoi. Isi tas penting enggak isi tas? Isi tas enggak ya karena tadi 1 juta tadi ya. Enggak. Terus kita dengan DPRD itu sebetulnya pernah 2 kali komunikasi, Pak. Pertama, saya relawan TIK itu pernah dipanggil sama sekretariat dewan waktu itu pertama kalinya teman-teman anggota dewan secara kelembagaan punya akun resmi, website resmi DPRD Kota Cirebon.go.id, akun sosial medianya itu minta teman-teman relawan TIK yang menjadi pengampu SDM-nya. Pengampu, bukan membikinkan, bukan. Jadi kita tetap
ada batasan, tapi orangnya seperti apa Mas? Oh begini, orangnya dipanggil sama teman-teman DPRD, lalu kita tes gitu skillnya. Kamu bisa ini, bisa ini, bisa ini. Nah ini Mas Dani itu belum. 2017 Pak. Yang dites SDM-nya siapa? 2017. Ini 2017 sudah jadi anggota Saya DPR. boleh sebut nama nggak anggota dewannya? Saya boleh sebut nama nggak nih? Si Fulan aja lah. Si Fulan. Ada. Nah itu yang pertama. Yang terakhir belum lama ini Pak. Belum lama kita diundang hearing terkait rencana Pemda untuk bikin kawasan non tunai. Kita yang dipanggil waktu itu, kita kasih banyak masukan. Kalau nggak salah Pak Watid yang undang saya waktu itu. Dan kita agak lengkap waktu itu tim pengurus RTIK gitu kan. Hearing lah, jadi ngasih banyak masukan soal kawasan non tunai di Kota Cirebon gitu. Baik Pak Ma'ruf. Ini RTIK ini kelihatannya sangat membantu peran dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, Pak Ma'ruf ya. Setuju saya ngomong begitu? Setuju. Berapa persen peranannya nih, Pak? Yang jelas hampir setiap kegiatan-kegiatan kita di Dekis itu selalu berkolaborasi. Ya. Misalnya kegiatan pelatihan-pelatihan. Ya. Pelatihan-pelatihan. Karena memang tidak semua kegiatan bisa di-cover oleh sumber daya manusia kita, oleh SDM kita di Dekis. Iya, ada kegiatan-kegiatan yang cukup banyak atau kegiatannya bersamaan. Iya. Ya kita berkolaborasi. Tapi kalau kemampuan mah teman-teman di Dekis di atasnya RTIK ya? Enggak juga. Tergantung. Oh, tergantung. Iya. Kan juga tidak semua hal kita ahli. Iya. Tidak semua ahli menguasai semua hal. Iya. Nanti yang jelas semua saling melengkapi. Iya, melengkapi. Ada pola yang kami sedikit rubah nih. Di Dekis. Iya. Misal pelatihan-pelatihan literasi. Kalau dulu 2 tahun yang lalu ini juga pola begini banyak dilakukan oleh teman-teman yang lain ya. Pelatihan-pelatihan itu atau BIMTEK ya, BIMTEK ke masyarakat itu kadang-kadang temanya sudah kita tetapkan, masyarakat kita undang. 2 tahun ke belakang kita rubah pola itu. Jadi program pelatihan literasinya masih ada, tapi temanya itu kita ganti apa yang teman-teman atau masyarakat butuhkan. Iya, jadi kita tidak ngundang lagi. Teman-teman ada misalnya 8 orang, 15 orang pengen dilatih tentang bagaimana membuat desain grafis. Kita buatkan kelas khusus, kita lakukan pelatihan BIMTEK. Baik, saya ke Mas Kani nih tentang pelatihan. Mas Kani, ini beberapa forum ini kan saya pikir dengan kemampuan yang berbeda ya. Komunitas itu kan kemampuan yang berbeda. Ini kelihatannya RTIK sudah membuka ruang. Kayaknya sekarang ini kita harus masuk pada era digital. Yang tidak memiliki kemampuan digital artinya harus tergeser. Dia biasanya akan tergeser. Sekarang beli nasi goreng aja harus pakai teknologi. Tidak pakai teknologi pasti nasi gorengnya kasinan. Iya kan Pak Ma'ruf ya? Nah, bagaimana teman-teman komunitas di Cirebon ini, beberapa komunitas ini menyikapi keberadaan RTIK? Apakah Forkoci ini bisa merger atau melakukan pelatihan bersama? Itu seperti apa Mas? Ya, sempat ada rencana mau pelatihannya Mas Arifin kalau nggak salah, tapi kan belum terlaksana ya Mas Arifin. Oh iya, yang website sama video itu ya? Sudah. Oke. Oh, artinya webinar. Sudah ada pelatihan ya? Sudah bermitra sama RTIK. Ya, baik. Nah, ke depan juga mungkin kita akan ditingkatkan lagi lah. Tingkatkan lagi ya. Baik, salam buat teman-teman Forkoci ya. Siap. Mas Dani, di penghujung ini, biar nggak kepanjangan ini, penghujung relawan TIK ini. Mas Dani, ini relawannya sudah ada, pemerintahnya sudah ada, masyarakatnya sudah ada. Menurut Mas Dani, Cirebon bebas dari buta digital itu targetnya kapan? Ya sebenarnya seperti yang tadi mungkin sudah dikomitmenkan oleh Pak Kadis ya. Kami di DPRD ini kan tetap kembali pada 3 fungsi kita. Ya kan, fungsi regulasi, alhamdulillah kemarin kita inisiasi. Ya kan, perancangan peraturan daerahnya. Dari sisi penganggaran. Kita tuh atau saya menggunakan? Ya kita itu artinya kan kita ini kami DPRD. Oh iya. Karena DPRD kan 35 anggota dewan. Iya. Barangkali saya. Kita. Jadi dari si penganggaran tentu dengan hadirnya kita ada TIK yang alhamdulillah malam hari ini baru kami kenal gitu kan, termasuk juga komunitasnya.
ini merupakan sebuah malam yang penuh keberkahan lah buat kita ya. Karena ternyata ada satu komunitas yang memang secara khusus membidangi terkait dengan masalah IT dan komunikasi yang saya kira ini memiliki peran yang sangat penting ya di kondisi kekinian gitu. Karena tidak hanya saja masyarakat, bahkan pemerintah itu masih perlu advokasi terkait dengan soal ini. Nah, jadi saya kira harapannya mudah-mudahan nanti sejalan dengan rancangan peraturan daerah juga sudah kita tetapkan sebagai peraturan daerah dalam sebuah lembaran daerah Kota Cirebon, kemudian juga saya terutama anggota DPRD yang merupakan mitra Dekis, ya tentu akan kita support nih, termasuk juga kehadiran teman-teman di RTIK ini. Kemarin ada salah satu anggota DPRD yang secara nyata memberikan misalkan bantuan hibah kepada Forkoci, alhamdulillah. Ya mungkin nanti berikutnya, makanya tadi saya sudah tanya ini apakah SKT-nya sudah keluar apa belum dari Kesbangpol kan begitu. Tapi kan dia sejuta. Iya kan. Ini menunjukkan bahwa ya sudah saatnya lah RTIK yang selama ini ya kan istiqomah dengan sajutannya itu perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Baik itu pemerintah dalam hal ini pemerintah Kota Cirebon maupun DPRD Kota Cirebon. Oke, maksud saya gini Mas Tani. Mungkin tidak sih teman-teman di DPRD Kota Cirebon itu bikin regulasi atau apa tadi legislasi dan atau budgeting agar Cirebon bukan saja masyarakat, yang terpenting adalah pemerintahnya ini terbebas dari buta digital istilah saya. Saya kira bukan soal mungkin tidak mungkin, tapi menurut saya ini sebuah keniscayaan. Ya harus, karena ini sudah menjadi kebutuhan kebutuhan yang sangat mendesak gitu. Sudah tidak ada lagi misalkan tadi ada pelayan-pelayan masyarakat ya di kelurahan, kecamatan yang kemudian masih buta IT. Ya kan? Bicara komputer baru bisa nyalain sama matiin. Nah, jangan sampai kejadian seperti itu kan gitu. Tapi juga harus bisa menggunakan perangkat itu sendiri. Nah, saya kira mungkin itu jadi sangat mungkin, bahkan di Kota Cirebon yang hanya terdiri dari 380 sekian ribu penduduk, ya kan? Kemudian 5 kecamatan, 22 kelurahan, kemudian ada 250 RW dan kurang lebih sekitar 1.160 sekian RT. Saya kira jangkauan terkait bagaimana mencerdaskan masyarakat soal IT ini sudah harus sampai ke level masyarakat. Supaya apa? Supaya bisa berdaya. Kenapa? Karena saya kira sekarang ini kan ya istri saya saja, misalkan salah satu contoh ya. Bukan istri kita, istri saya istri ya. Saya saja sebagai ibu rumah tangga, ya kan. Tapi juga bisa mengambil peran, misalkan bisa berbisnis melalui online. Dan lain sebagainya. Jadi saya kira bahwa melalui IT ini pemerintah Kota Cirebon itu bisa memberdayakan UMKM dan lain seterusnya. Karena apalagi situasi COVID seperti ini kan. Jadi saya kira dan insya Allah Mas Arifin ya. Mas Arifin. Catat nomor HP-nya aja. Iya, mudah-mudahan nanti ini bisa menjadi follow up dari bentuk kebijakan dan afirmatif politik kami DPRD secara kelembagaan itu bisa mensupport RTIK ke depan bisa lebih eksis, dikenal masyarakat itu penting kalau menurut saya. Iya, penting. Popularitas ya kan. Bukan soal masalah popularitas tapi lebih kepada agar masyarakat lebih mengerti kemudian tertarik dan keanggotaan relawan tidak hanya lagi terbatas hanya di 80, mungkin 100, bahkan 1000, bahkan mungkin besok akan ada puluhan ribu relawan. Ya kan, yang paling tidak bisa menjadi relawan bagi dirinya sendiri. Nah, ini yang saya kira menjadi penting. Relawan. Saya kira itu. Relawan. Selamat sekali lagi buat RTIK. Kami support. Keren. Dan tentu Forkoci juga terus bersemangat merukunkan. Dekis juga. Dan Dekis tentu ini menjadi mitra kerja yang sampai hari ini teman-teman DPRD rasanya semakin dekat dan semakin kis gitu. lah ya. Semakin kis lah begitu. Terima kasih Mas Tani, terima kasih Mas Arif, terima kasih Pak Ma'ruf, Mas Kani, terima kasih sahabat Nusantara. Berbahagia kami masyarakat Cirebon ternyata di era yang digitalisasi ini telah hadir bahkan sudah lama relawan TIK. Jadi buat sahabat-sahabat Nusantara yang daerahnya belum memiliki relawan TIK itu bisa belajar saja ke Mas Arifin. Nanti Mas Arifin cari di web ya. Mas Arifin web RTIK Kota Cirebon ya. RTIK Kota Cirebon, lalu bisa berkomunikasi dengan teman-teman agar
pengetahuan, komunikasi, dan teknologi serta informasi ini dapat menyebar luas ke Nusantara sehingga kita menjadi bangsa yang jauh lebih beradab. Terima kasih, mohon like, subscribe, dan komen. Mohon maaf apabila dalam tayangan pada malam hari ini kurang berkenan. Hanya dengan kecintaanlah seni dan teknologi dapat mengukuhkan kedaulatan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia selalu, semoga kau tak temukan